sistem pemberian makan Yeah. kucing di sini tuh gimana? Apakah dijadwalkan Yeah. atau dia tuh ad libitum yang kalau udah habis langsung ditambah? Ya, untuk kitten, untuk kitten ya, untuk anak-anakan gitu, itu setiap habis ditambah, bahkan tidak pernah habis, gitu ya. Artinya kita kan pantau terus nih. Kalau sudah sedikit, ditambahin otomatis. Jadi jangan sampai habis kalau untuk anakan, biar dia bisa makan terus, perkembangannya biar nggak kehambat gitu ya. Kalau untuk dewasa, kita takar pemberiannya sehari 2 kali ya, dan terukur. Tujuannya adalah agar tidak obesitas, tidak kegemukan, kemudian tapi juga terpenuhi nutrisinya. Jadi pengukurannya adalah melalui kita lihat nih porsi dia makan idealnya berapa banyak gitu. Kemudian ditimbang, jadi berat badannya naik, dianya tidak lapar gitu. Jadi begitu cara pemberiannya. Untuk dewasa 2 kali sehari, untuk anakan ada terus. Oke, mungkin selain jenis pemberian makan kan berbeda ya umur. Tapi kalau untuk kayak jenis kelamin itu ada perlakuan berbeda nggak? Kalau misalkan entah itu mungkin ya cara pemeliharaannya atau hal yang lain. Cara pemeliharaan atau yang lain terhadap jantan dan betina gitu ya. Nggak ada yang khusus sih, nggak ada sih. Sebetulnya tidak ada perbedaan antara pemeliharaan jantan dan betina, tidak ada, sama. Yang kita tahu kan kucing kadang tuh butuh ini ya Pak, butuh main-main gitu kan, butuh di tempat yang outdoor juga gitu. Nah kalau boleh tahu nih Pak, seberapa sering sih kucing di sini atau kitten ya terutama tuh dikeluarkan untuk mereka bermain-main gitu, atau ada jadwalnya gitu Pak? Ya, jadi kalau yang pertama untuk kitten, kita punya playing ground di sini, kemudian sebagian di rumah rumah pribadi ya. Ini kan cat roomnya, kemudian kita di rumah pribadi ada 2 ruangan yang memang tempat kitten itu bermain gitu ya, tapi di rumah ya, dia bukan di rumah. Satu, kemudian untuk yang dewasa, kita setiap hari wajib dikeluarkan. Anakan sudah jelas, dewasa juga wajib dikeluarkan. Itu minimal 2-3 jam itu minimal, dan bergilir ya. Tadi sekian puluh ekor kucing itu tidak di sini semua, ada beberapa ruangan gitu, itu bergilir. Jadi 3 jam nanti mereka main, kemudian masuk ke kandang, nanti bergantian terus sehari. Nanti yang malam itu udah dia berkeliang, giliran patroli malam kita sebut ya. Yang patroli malam itu ya sampai pagi main. Jadi sistemnya di sini seperti itu ya. Dengan sekian banyak kucing, bagaimana caranya biar mereka juga bisa ada aktivitas di luar kandang ya. Kalau untuk breeding sendiri Pak, itu dijadwalkan juga? Breeding ya jelas. Terus maksudnya kayak ini sama ini, Iya. ini sama ini. Kira-kira tuh bakal misalnya A sama A, terus bisa nggak A sama B? Di waktu yang sama atau enggak? Di waktu yang berbeda bisa. Kalau di waktu yang berbeda, di jadwal yang berikutnya bisa. Tapi kalau di waktu yang sama enggak. Jadi pasangannya itu ya sudah itu sampai dia punya anak gitu ya. Dan mengenai penjadwalan gini, di organisasi itu ada peraturan bahwa mengawinkan kucing tidak boleh lebih dari 2 kali dalam setahun, gitu ya. Itu maksimal setahun. Kita hanya boleh breeding 2 kali dengan setiap 2 kali untuk 1 kucing. Untuk 1 kucing, dengan indukan yang sama, gitu ya. Karena dia melihat dari sisi kesehatan ya, tidak baik kalau mengawinkan kucing lebih dari 2 kali. Nah, itu yang kita pegang. Jadi
dalam setiap satu kucing, satu indukan maksimal kita breeding 1 tahun 2 kali. Nah, kemudian bagaimana metode breedingnya? Pertama misalnya kita punya jantan sekarang 4 gitu ya, 4 ekor jantan. Kawin dengan betina sekian banyak gitu. Nah, maksud saya ya si betina ini akan kawin dengan jantan yang ini. Gitu ya. Kemudian nanti di siklus berikutnya misalnya 6 bulan lagi atau 8 bulan lagi kita mau kawinkan lagi, tidak mesti dengan jantan yang ini lagi, tergantung dengan program kita, program breeding dan program warna misalnya. Oh sekarang ini dengan ini kita akan menghasilkan warna anu, nanti dengan pejantan yang warna lain untuk menghasilkan warna anu gitu. Jadi itu tadi artinya tidak mesti yang sama itu di siklus yang berbeda. Gitu. Oke, mungkin mengenai breeding ya. Kalau kucing-kucing di sini apakah ada kucing yang disteril juga atau dikastrasi? Tidak ada yang dikastrasi, satupun. Tidak dikastrasi, hanya kita ada kucing yang sudah berusia 12 tahun, 11 tahun gitu. Itu sudah tidak di breeding, kita jadiin pet dan itu tidak di breeding, tapi tidak dikastrasi juga. Jadi udah aja, jadi main aja gitu. Kalau kastrasi nggak ada. Batas usia breeding sampai usia berapa? Sebetulnya tidak ada batas khusus, ya tidak ada kriteria sampai usia berapa, sampai nggak ada sebetulnya, hanya kita melihat pertimbangan kasihan nih, ya kalau sudah tua masih harus lahiran juga gitu. Nah ini kita batasi melihat dari perkembangan si induk, biasanya di usia 6 tahun misalnya. Kita lihat, oke, dianya masih aktif biasa gitu ya, tapi udah berumur gitu ya. Anakannya juga biasanya banyak gitu ya, menurun jumlahnya. Nah kita bukan melihat ingin jumlah anak yang banyak, tapi berarti dengan ada penurunan ini berarti si fisiknya dia sudah menurun gitu. Kita melihat dari sisi kadar kalsium dan lain sebagainya, sehingga kalau kita teruskan untuk breeding kasih induk, nah disitulah kita stop breeding. Umumnya di usia misalnya bisa 6, bisa 7 tahun, sampai saat ini maksimal sih 7 tahun. Walaupun di luar negeri ada yang sampai 8, 9 tahun untuk female ya, untuk betina gitu. Biasanya kita 7 tahun, 6 tahun kita udah deh kita pensiunkan gitu. Nah itu untuk betina. Nah untuk jantan sendiri tidak ada batas usia sih, ya, tidak ada batas usia. Oke, mungkin kalau dari rekam medisnya kan lengkap nih Pak di sini. Jadi kucing semua di sini pastinya udah vaksin. Sudah. Terus kira-kira kalau untuk penanganan pertama kalau misalkan butuh dokter hewan itu apakah ada dokter hewan langganan yang cepat ke sini atau bagaimana? Ya, kalau kita ada konsultan dokter hewan, ada kunjungan dokter hewan rutin, seminggu sekali minimal, ya 1 sampai 2 kali. Nah kemudian terkait dengan ada tadi ya yang urgent gitu ya. Kalau yang urgent kita nggak ada kunjungan dokter hewan langsung, tapi kita yang ke klinik hewan. Tapi sampai saat ini sih urgent nggak pernah sih, alhamdulillah nggak pernah ya. Hanya misal gini, kita butuh urgennya itu kadang vaksin. Kalau kita mau pengiriman ke luar daerah gitu ya, harus menyiapkan vaksinasi rabies gitu. Kemudian kita mau urus penerbangan, urgen, akhirnya kita nggak nunggu dokter hewan datang, tapi kita bawa ke klinik untuk vaksinasi misalnya. Vaksinasi. Jadi intinya, tapi kalau memang ada ke klinik hewan ya. Oke, mungkin lanjut ya, kalau untuk pemberian vitamin dan juga grooming itu per minggu atau bagaimana, dan juga kan biasanya kondisi mulutnya sering lebih rentan gitu kalau untuk mulut. Nah itu kalau di sini pencegahannya gimana? Ya, yang pertama vitamin untuk kita untuk baby gitu di atas 1 bulan kita berikan vitamin tambahan untuk bayi ya, untuk kitten, kasih vitamin tambahan setiap hari sampai usia kurang lebih
ya 2,5 sampai 3 bulan. Nah kemudian untuk dewasa kita tidak ada vitamin khusus, hanya memberikan dry food yang dengan kualitas yang baik gitu. Kemudian terkait dengan grooming, biasa adalah kucing yang groomingnya itu mudah gitu ya, kita hanya lakukan grooming kering seminggu 2 kali atau 3 hari sekali, kurang lebih 2 sampai 3 kali sehari, disisir, di grooming kering lah gitu. Kalau mandi kita tidak ada jadwal ya, tidak ada jadwal ini mandiin, hanya bila diperlukan aja sih.